Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Not lie. Kebohongan itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang menimbulkan kecurigaan. Kebohongan yang menimbulkan perpecahan. Kebohongan yang menimbulkan kebencian. Ini bisa merusak kita semua. Jadi saudara-saudara, kalau di agama Islam ada itu ajarannya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangkan. Jadi yang kita harus waspadai sekarang, kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Iya kan? Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian anak buah kita lari, Pak, seragam Bapak, Pak, Bapak kancingnya. Loh, ini anak buah kok berani koreksi. Tapi dia koreksi untuk mengamankan saya. Bayangkan presiden muncul, kancingnya tidak. Iya kan? Jadi kadang-kadang saya dongkol juga sama ajudan saya. Cerewet banget nih. Tapi dia menjaga saya. Dia menjaga saya. Berapa kali saya diselamatkan. Iya kan? Ini cerita waktu saya masih aktif ya. Saya keluar dari ruangan mau ambil apel. Nggak tahu saya sibuk atau apa. Saya lupa pakai tanda pangkat. Lari anak buah saya, Pak, jangan keluar Pak, tanda pangkat Bapak tidak lengkap. Oh iya, jadi apa? Dia mengamankan saya. Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih. Kalau ada yang teriak-teriak, Prabowo ini mau hidupkan lagi militerisme. Wah, baru saya koreksi, apa benar? Oke, baru kita lihat. Panggil ahli hukum, panggil di mana, ya kan? Mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter. Jadi saudara-saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Kita memiliki masa depan yang bagus. Walaupun ada kelompok nyinyir, ya kan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja. Yang jelas, waktu saya kampanye udah sekian puluh tahun, saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Selalu saya bicara dimanapun. Waktu saya masih di Golkar pun saya sudah bicara itu. Saksinya banyak orang Golkar di sini, karena saya alumni Golkar. Saya tidak berubah. Waktu saya kampanye terakhir, swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target
kepada tim saya, kita harus swasembada beras 4 tahun. Itu target saya, 4 tahun. Saudara-saudara, di perayaan Natal ini saya dengan bangga hari ini saya bisa menyampaikan begitu lewat 31 Desember 2025 bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak import beras sama sekali. Tahun 2025. Target 4 tahun kita bisa capai dalam waktu 1 tahun. Dan kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak import beras, harga beras dunia turun ratusan dolar turunnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita. Saudara-saudara sekalian, ini satu contoh. Saudara-saudara, saya canangkan makan bergizi gratis. Kenapa? Waktu saya kampanye sekian kali, saya ikut Pilpres berapa kali ya? 4 kali. 3 kali kalah, tapi yang terakhir menang, oke lah. Iya kan? Saya datang ke desa-desa, di mana-mana saya lihat anak-anak kecil. Saya tanya, umurmu berapa? 9, 10, 11. Tapi badannya sama dengan anak 4 tahun. Kecil. Dia alami kurang gizi di mana-mana. Dan saya belajar. Saya keliling dunia, saya belajar. Saya lihat bagaimana India membantu rakyat miskinnya dengan makan bergizi gratis. Saudara-saudara, APBN-nya India nomor 1 bagi dia, nomor 1 adalah pertahanan. Karena dia tidak mau ambil risiko keselamatan bangsa dia. Nomor 1 pertahanan. Nomor 2 atau nomor 3 adalah makan bergizi. Brasil juga sudah melaksanakan makan bergizi 12-13 tahun yang lalu. Saudara-saudara, sekarang sudah ada 76 negara melaksanakan makan bergizi. Dan saudara-saudara, ahli-ahli dari Amerika, Rockefeller Institute, datang ke Indonesia, lihat kita punya proyek dan menyampaikan kepada saya. Di Istana Merdeka dia sampaikan kepada saya. Ahli dari Rockefeller Institute, dia mengatakan, ini adalah investasi Anda yang terbaik. Satu rupiah investasi kepada makan bergizi gratis, menurut Rockefeller Institute, akan menghasilkan pelipatan nilai ekonomi 5 kali sampai 35 kali. Ini mereka yang bicara, saya tidak mengejar itu. Saya hanya didorong oleh tidak sampai hati saya melihat anak-anak Indonesia kurang gizi. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.